Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel aku dan terima kasih sudah mau menonton video ini. Dan di video kali ini aku akan membantu teman-teman dalam belajar fisika alias membahas soal-soal PG part 3 dari bab usaha energi buku Martin Ganginan kelas 10 semester 2 revisi 2017 Kontilas. Nah, semoga ini membantu semangat belajarnya. Kita langsung aja masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu perhatikan pernyataan berikut. Boleh di-pause dulu untuk membacanya. Nah, aku langsung baca soalnya. Pernyataan yang benar tentang gaya non-konservatif ditunjukkan oleh nomor. Nah, kita cek satu-satu. Nomor 1, energi mekanik benda yang dipengaruhi oleh gaya non-konservatif misalnya tidak konstan. Apakah ini benar? Jawabannya ini benar. Jadi, energi mekanik yang konstan itu hanya ada ketika hanya gaya konservatif yang bekerja. Jadi kalau misalnya ada non-konservatif, dia nggak berlaku hukum kekekalan energi mekanik, alias EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Ini hanya berlaku jika ada konservatif doang. Nah, kalau ada non-konservatif gimana? Kalau ada, itu W sama dengan delta EP ditambah delta EK gitu ya. Ini aku nggak bahas sekarang penurunan rumusnya dari mana, mungkin kapan-kapan akan aku bahas, tapi nggak sekarang. Kita lanjut ke yang kedua. Kerja yang dilakukan oleh gaya non-konservatif pada benda sama dengan nilai negatif perubahan energi potensial benda. Jadi poin ini benar atau salah? Jawabannya ini adalah poin yang salah. Kok bisa salah? Oke, jadi kerja yang dilakukan oleh konservatif baru nilainya sama dengan min delta EP. Oke, aku ketik dulu. Ini delta EP ya, aku tambahin segitiganya. Nah, ini kok bisa tahu ya? Balik lagi ke rumus yang sesungguhnya alias W sama dengan min delta EP. Lagi-lagi ini penurunan rumus aku nggak tulis, nggak jelasin di sini. Mungkin kapan lah ya, lain hari gitu. Intinya dasarnya dari sini untuk nomor 2. Jadi gaya non-konservatif tidak sama dengan nilai negatif potensial gitu. Lanjut, kerja yang dilakukan oleh gaya non-konservatif pada benda bergantung pada lintasan benda. Jadi ini poin ketiga, jawabannya adalah betul. Kok bisa? Nah, ini adalah salah satu ciri dari gaya non-konservatif. Ada perbedaan dari gaya konservatif juga non-konservatif. Contoh paling gampangnya ya, kenapa non-konservatif bergantung pada lintasan. Contohnya ini gaya gesek. Ada lintasan kasar, ada lintasan licin. Kalau benda itu melalui yang licin, dia nggak punya gaya gesek. Kalau dia melalui lintasan yang kasar, dia punya gaya gesek. Jadi dia bergantung pada lintasan gitu ya. Itu gampangnya. Lanjut nomor 4. Contoh gaya non-konservatif adalah gaya kolom. Nah, ini jawabannya salah ya. Jadi gaya kolom ini termasuk ke dalam konservatif, bukan non-konservatif gitu. Berarti jawaban yang benar hanyalah 1 dan 3, alias jawabannya adalah C gitu ya. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, ada sebuah balok bermasa 3 kilo bergerak ke atas pada bidang miring. Oke, aku gambar bidang miring. Nah, kemudian ada balok yang bergerak ke atas. Nah, dia 3 kg. Kemudian dia punya sudut 60 derajat ya kemiringannya. Nah, dia bergerak ke atas tuh. Nah, energi kinetik awal alias EK1 sama dengan 18 Joule. Kemudian koefisien gesek, jadi dia lintasan kasar, dia punya gaya gesek. Koefisiennya alias mu-nya 0,3. Kemudian ditanya jarak terjauh alias S. Nah, ini gimana caranya? Jadi kayak gini. Ini kita diketahui EK. Kalau jarak terjauh ya, jarak terjauh berarti EK-nya ini dihabiskan sampai 0 gitu. Dan si EP-nya maksimum, EK-nya jadi 0 gitu kan. Yang awalnya 18 dia jadi 0. Kemudian ya ditanyanya S. Nah, sekarang aku mau kasih tahu caranya. Jadi W ini kan delta EK ya. Berarti EK akhir dikurangi EK awal. Nah, EK akhirnya itu EK2 ya, alias 0. Oke, aku tulis dulu. Nah, berarti 0 dikurangi 18 ya.
berarti dia min 18 joule, ini usahanya. Nah, yang ditanya ini jarak terjauh. Nah, W itu F kali S. Nah, W-nya ini min 18 sama dengan F kali S. Nah, aku rapiin dulu karena ini takutnya berantakan coretannya. Nah, ini kan ada gaya berat ya ke bawah. Kita proyeksi kan kayak gini, MG sin, kemudian ada salah. Nah, ke bawah lagi. Nah, ini MG cos theta ya, karena dia samping sudut. Nah, ini ada gaya normal, jangan lupakan gaya normal. Nah, sekarang aku rapiin dulu biar muat caranya. Nah, kita lihat nih, kita mau hitung N-nya. N-nya ini MG cos theta. Kok bisa? Ya karena mereka sama kan, di sumbu-sumbu, sama-sama di sumbu Y gitu. Jadi N sama dengan MG cos theta. Langsung aja kita hitung 3 kali 10, 30 kali cos 60 setengah. Jadi normalnya 15 Newton. Dapat Newtonnya buat apa sih gaya normalnya? Kita pakai buat cari gaya geseknya. Jadi Fs ini kan mu dikali M gitu kan. Nah, berarti 0,3 atau 3/10 dikali 15. Nah, ini kan 4,5 Newton. Udah dapat nih kita. Nah, sekarang kita akan cari gaya berat satu lagi, yaitu Mg sin theta. Nah, sebelumnya karena dia bergerak ke atas, maka gaya geseknya berlawanan alias di situ ya. Ini Fs. Nah, Mg sin theta sekarang kita akan hitung. Karena mereka adalah komponen sumbu X, maka mereka adalah komponen yang penting. Sama dengan 30 dikali sin 60 alias setengah akar 3. Berarti 15 akar 3. Di sini aku agak curiga karena di pilihan ini nggak ada akar-akaran. Jadi kayaknya aku akan bulatkan dia. Ini aku kalkulator, boleh. Hasilnya ini sebenarnya adalah 25,98 Newton. Cuma ini aku karena tanggung ya udah buletin aja gitu ya. Nah, dapat kita tuh 26 Newton. Nah, sekarang Fs dan Mg sin theta ini searah, jadi bisa kita jumlahkan ya. Di komponen sumbu X hanya ada mereka, jadi langsung aja kita jumlahkan 26 ditambah 4,5 gitu kan. Nah, dikali S ini yang kita cari. Udah, lanjut min 18, aku garis ya. Nah, min 18 itu kalau dijumlahin ya per 30,5 sama dengan S. Nah, ini kalkulator aja sih. Hasilnya adalah 0,5an gitu, 59 kalau nggak salah atau 58. Ini kita bulatin aja jadi 0,6 ya meter. Udah dapat kita nih. Jawabannya adalah C. Oke. Lanjut ke soal yang berikutnya. Nomor 23. Oke, ini aku gambar mobil jadi abaikan aja. Buat thumbnail juga sih. Nah, ini kalian boleh baca soalnya. Sebuah mobil bermassa M memiliki mesin berdaya P. Jika pengaruh gesekan kecil, waktu minimum yang diperlukan mobil agar mencapai kecepatan V dari keadaan diam. Oke. Ini termasuk soal yang gampang. Aku belum selesai gambar mobil ya. Bentar ya. Ini kan lucu kalau misalnya buat thumbnail ya. Nah, dia berdaya P. Nah, ini diketahui bahwa jika pengaruh gesekan kecil, kita bisa mengabaikan gesekannya, bukan gesek. Ya ampun, ngomong aja typo. Ya, kita anggap tidak ada. Nah, ini ditanya adalah waktu minimum agar mencapai kecepatan V gitu kan. Gimana sih cara kerjanya? Jadi pakai rumus daya aja sih sebenarnya. P sama dengan usaha dibagi waktu kan. Nah, itu T yang kita cari gitu kan. Nah, sekarang ada kecepatan V. Jadi ada V di sini. Diketahui V, kemudian dari keadaan dia makanya V0 sama dengan 0 gitu kan. Berarti W ini kan ada rumus W itu sama dengan delta EK. Kita ubah. Jadi EK akhir, salah tulis, akhir dikurangi EK awal. Nah, yang akhir ini kan kecepatannya V. Nah, yang awal kecepatannya 0. Ya, aku lingkari
Jadi kecepatannya 0, jadi nggak ada E ke awal ya. Langsung setengah MV kuadrat aja per T. Nah, kita jadiin T sama dengan setengah MV kuadrat per P gitu kan. Nah, kita gabung aja. P sama dengan MV kuadrat per 2P gitu. Kita dapat deh hasilnya. Jadi jawabannya yang dadu ya. Ini aku lupa silang. Karena by the way ini voice over guys. Jadi ya gitu deh. Nah lanjut ya, soal berikutnya, balok A dengan berat 100 Newton bergerak menaiki bidang miring. Ini aku besarkan biar lebih jelas. Tanpa gesekan, oke. Ditarik oleh gaya F sehingga dia bergerak dalam kelajuan konstan. Jadi ada gaya berat 100, kemudian aku proyeksikan. Nah, setelah itu dia tanpa gesekan, berarti ya bagus lah. Itu artinya enak kita hitungnya gitu kan. Nah, konstan ini GLB sih. Tapi nggak terlalu penting sih informasi ini. Oke, ya akan aku hitung. Aku ingat dari video sebelumnya aku bilang bahwa usaha ini delta EP itu paling enak untuk digunakan. Jadi EP2 dikurangi EP1. Jadi itu 2, itu 1 ya. Nah, berarti EP2 MGH2 dikurangi MGH1. Nah, H1-nya 0 ya, karena dia di dasar. Kemudian dia H2-nya sama dengan 5 ya, karena di puncak bidang miring. Nah, karena dia 0 jadi ya udah MGH2 aja langsung. 100 dikali 5 yaitu 500 Joule. Ini usahanya yang dilakukan oleh gaya F. Oke, jadi jawabannya adalah A, bukan E. Karena F ini yang membuat dia bergerak gitu. Dan dia bukan gaya gesek gitu istilahnya. Nah, lanjut soal terakhir. Sebuah balok bermasa M dilepaskan dari titik A. Jika dianggap selama geraknya dia tidak ada gesekan, oke, enak nih. Yang bekerja pada balok, ketinggian minimumnya berapa? Ini aku gedein lagi gambarnya. Nah, di sini udah ada ketinggian dan ketinggian. Ini udah pasti kita udah punya rumus. Kita gunakan rumus EP di sini udah pasti. Nah, ini aku pakai posisi A dan C aja. Nah, kalau VA berarti kan dilepaskan dari titik A, ya VA-nya 0 gitu kan. Nah, tidak ada gesekan, sehingga ya enak kita hitungnya kan. Nah, di sini aku mau jadi ya membandingkan posisi A ke C ya. Jadi energi mekanik A sama dengan energi mekanik B. Oke, itu aku salah tulis lagi. Harusnya energi mekanik C ya. Nanti aku bakal betulin. Sekali lagi nih voice over, jadi aku nggak bisa secara langsung betulin gitu. Aku sadar. Ini MC, berarti ini EPC tambah EKC gitu ya. Nah, energi potensial A berarti MGH ya, ditambah energi kinetiknya 0 karena V-nya itu 0. Kemudian EPC ini MG2R ya, karena ketinggiannya 2R, ditambah EKC. Nah, EKC ini kan setengah MVC kuadrat. Kita harus nyari VC ketika si balok itu ada di posisi C gitu. Nah, di sini aku akan gambar balok. Oke, ini gerak melingkar teman-teman. Karena gerak melingkar artinya dia punya gaya sentripetal yang menuju pusat. Itu pusatnya. Dia punya gaya Fs, sentripetal. Nah, sentripetal terdiri dari apa aja? Ya, ada balok, ya, ada mg, dan juga ada gaya normal dari bidang itu. Nah, kenapa ada normal? Ya karena dia ada bidang ya. Nah, ini aku mau memperjelas lagi gambarnya. Ya, mungkin mencegah kebingungan di antara kita. Oke, gitu. Nah, pertama aku akan gambar balok dengan warna ungu. Oke, biar berwarna. Kemudian ada Fs ya, sentripetal, terdiri dari, jadi balok ini ada mg yang arahnya selalu ke bawah. Ini aku tariknya kepanjangan sih, jadi jelek. Aku ulang. Yaitu ada mg, kemudian ada gaya normal. Gaya sentripetal itu rumusnya adalah massa dikali percepatan sentripetal. Oke, Fs terdiri dari apa aja? Ya, mg dan n ya, jadi mg plus n gitu. Kemudian massanya tetap.
AS ini berubah, jadi rumus AS yang sesungguhnya adalah V kuadrat per R. Nah, karena di posisi C, jadi VC kuadrat per R. Jadi aku tulis di kanan, biar inget. Kemudian, ya, aku mau jelasin di sini N yang gaya normalnya berapa. Kok bisa 0? Ya, jadi balok ini ketika ada di atas, dia ini kita bisa anggap N-nya 0. Kenapa? Karena baloknya ini ada pada bidang menempel, namun dia tidak menekan. Jadi gaya normal bisa kita bilang 0. Itu alasan pertama yang mungkin mudah dipahami. Terus yang kedua itu ada kenapa dia 0? Ya karena dia kalau mau melingkar juga gak usah pakai gaya normal, pakai MG dia udah bisa turun lagi untuk bergerak melingkar gitu. Jadi semoga bisa dipahami. Kemudian si M ini kan 0, jadi langsung ya tulis MG sama dengan MVC kuadrat per R. Nah ini M-nya bisa dicoret. Dan habis itu kita pindah ruas saja. Jadi GR sama dengan VC kuadrat. Nah berarti VC-nya ini akar GR gitu kan. Nah kita dapat nih. Sekarang kita lanjut kembali ke yang sebelah kiri ya. Udah, kita tinggal masukin aja. Karena semuanya punya MG, jadi aku coret semuanya. Kemudian tersisa H sama dengan 2R plus setengah R. Udah deh, kita hitung biasa. Dapatnya 5 per 2R. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya. Sekian dulu video pembahasan PG, usaha dan energi. Semoga membantu teman-teman dan bermanfaat. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!